dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Ar-Rahim. Ar-Rahim ya. Ibu tahu Ar-Rahim, Bu? Ibu-ibu tahu Ar-Rahim? Tahu seharusnya. Karena masjid kita namanya Masjid Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mau tidak mau harus lebih tahu. Oke. Kedua mic, suaranya kemana-mana nih ya. Mudah-mudahan tim COVID-nya tidak sampai sini. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Ar-Rahim, pengurus Masjid Ar-Rahim, jajaran pemerintah setempat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kepala desa, kepala dusun, RT, RW yang ada di lingkungan jamaah Masjid Ar-Rahim ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan Allah. Mobil khusus ibu bapak kami, para jamaah sholat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalik ya. Ada jamaah ditanya ke imam masjid, ustadznya dibalik kok. Biasanya orang mau ceramah salam dulu baru mukadimah. Ini dibalik, mukadimah dulu baru salam. Nanti silakan ditanya. Kenapa kok dibalik, Ustaz? Apa ada sunnahnya? Nanti jangan sampai jadi perpecahan. Ustaz nih usah undang lagi besok. Ustaz Tajarudin ditandai ini ustadznya tidak seperti biasanya kita undang ustadz yang ada di Masjid Ar-Rahim ini. Itu cuma hanya variasi. Bapak ibu-ibu, ada yang mukadimah dulu baru salam, ada yang salam dulu baru mukadimah. Itu tidak ada unsur perbedaan di antara kita. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan fajar ini, bertepatan pada tanggal 21 Sya'ban 1442 Hijriah atau 4 April 2021 Masehi atau Miladiyah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dikala saudara-saudara kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita masih lelap menikmati tidur malamnya, kita yang hadir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ini, bisa menghadiri melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan bisa menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, sebuah kesyukuran bagi kita, dan patut kita syukuri karena karunia dan hidayah
2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan sholat berjamaah subuh 2 rakaat secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan majlis ta'lim atau majlis ilmu seperti pagi hari ini. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan majlis ilmu, orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya, dalam firman-Nya, Allah berfirman kepada kita semuanya, memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Allah perintahkan pasukannya berupa malaikat untuk senantiasa membentangkan sayapnya di yaumul kiamat nanti untuk melindungi orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu tersebut. Mudah-mudahan ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan naungan, yaitu sayapnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga salam kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudaranya, keluarganya, dan umat Islam yang hadir, umat Islam yang hidup pada akhir zaman ini, akhir zaman yang penuh dengan problematika hidup. Mudah-mudahan dengan salawatnya kita mendapatkan balasan dan naungan syafaat yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya sampaikan tausiah singkat pada kesempatan subuh ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapa saya. Tadi sudah disampaikan secara singkat oleh imam masjid atau pengurus masjid setelah sholat subuh tadi, atau sebagai pengantar mukadimah tadi. Nama saya Abdul Qadir Munir. Kira-kira dari mana, Bu? Ada yang bertanya nggak? Kira-kira dari mana? Orang ustadznya kok hitam ya? Kalau dibuka pecinya, rambutnya keriting. Dari mana kira-kira orangnya? Ada yang bilang orang Aceh? Ya, banyak kalau di Tanjung Pura. Masjid-masjid Tanjung Pura, saya ketika khotbah pertama sekali di Masjid Putih, orang tanya, Ustaz dari Aceh ya? Ustaz dari Takengon ya? Orang apalagi Gayo ya? Orang Gayo ya? Ya rata-rata kalau di sini, kalau orang hitam biasanya dari Gayo atau orang Aceh. Ada yang bilang Ustaz orang Papua ya, ada yang bilang Ustaz baru mu'alaf ya. Loh kenapa? Iya karena orang Papua minoritas Muslim. Betul ya Bu? Betul Pak? Betul. Saya aslinya putra asli orang Nusa Tenggara Timur. Di Jawa ya. Tadi kalau dibilang pengurus masjid kepingin mudah-mudahan Allah ijabah doanya, pingin mengundang Al-Habib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan para habaib yang bisa diundang, bisa hadir di tengah-tengah kita. Memang hari ini umat Islam merindukan yang namanya tauladan. Betul Bu? Hari ini kita merindukan yang namanya muslimin atau tokoh yang bisa menjadi suri tauladan kita. Hari ini kalau kita tanya rindukah kita dengan Rasulullah, pasti rindu. Bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwanya? Bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya? Mereka bisa memberikan keterangan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah di saat itu. Namun hari ini kita umat Islam, kita umat penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru hari ini kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita bertubi-tubi diuji oleh Allah? Di mana-mana para habaib diuji, di mana-mana ulama kita diuji. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan besar bagi kita.
karena memang kita hidup tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa mencontohi apa yang beliau lakukan. Mari senantiasa kita jaga lisan kita, agar lisan kita senantiasa memberikan makna dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Agar lisan kita tidak menyakiti jiran dan tetangga kita, agar dakwah kita tidak suka memfitnah orang, memfitnah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, mengkafirkan antara jiran yang satu dengan jiran yang lain, antara kaum tua dengan kaum muda, tidak saling singgung menyinggung, tidak saling singgung menyinggung, tidak saling serang menyerang. Mari kita ciptakan suasana kasih sayang. Mari kita wujudkan yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin bukan hanya menimbulkan atau bukan hanya berurusan manusia dengan manusia, bukan hanya berurusan hablum minallah, tapi juga berurusan hablum minan nas. Selain kita sujud, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk membuktikan bahwa memang kita bisa menjaga lisan kita. Fitnah yang ada, ujian yang ada, karena memang perbuatan kita semua, perbuatan kita, perbuatan manusia yang ada, yang hidup di muka bumi ini, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang bertakwa, orang yang beriman minimal memiliki dua makna keimanan mereka, memiliki dua karakter yang apabila karakter ini dimiliki oleh manusia, khususnya umat Islam, maka insya Allah barokah dalam kehidupan kita, keberkahan dalam hidup kita akan senantiasa kita jumpai sekali lagi dalam pribadi-pribadi umat Islam, dalam keluarga-keluarga umat Islam, dalam kehidupan masyarakat umat Islam itu sendiri. Apa itu diantaranya? Ketika Ibnu Katsir dalam tafsirnya di halaman 114 ketika menafsirkan tentang kalimat takwa, maka dua ciri khas, dua karakteristik orang yang bertakwa, yaitu senantiasa yang pertama, ia senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat, alhamdulillah, di Masjid Ar-Rahim ini, di subuh hari ini menjadi saksi dalam sejarah, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan hanya program 2 bulan sekali kita memakmurkan masjid di subuh hari, tapi mudah-mudahan ini menjadi anak tangga pertama. Kita jadikan masjid ini adalah masjid yang bisa membina kita, masjid yang bisa mengayomi kita, masjid yang bisa kita bisa memakmurkan masjid ini bukan hanya di subuh tapi di 5 waktu. Kalau sekiranya kita semuanya senantiasa menjadikan masjid tempat kita sujud, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala mara bahaya, ujian dan tantangan yang Allah berikan kepada kita semuanya akan senantiasa diterpa oleh kesabaran dan ketakwaan kita semuanya, akan senantiasa hilang dari kehidupan kita kalau seandainya kita senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu beliau disampaikan atau beliau menyampaikan bahwa akan datang suatu masa umatku berbondong-bondong, umatku berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, membangun masjid yang tinggi begitu mewah, membangun masjid yang besar luas, cukup mewah di antara mereka. Masjid yang satu bersaing dengan masjid yang lain, di dusun satu, di desa yang satu bersaing dengan desa yang lain. Tapi setelah mereka membangun masjid, apa yang terjadi? Kosong dari penghuninya. Naudzubillah. Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan di hadapan para sahabatnya, akan datang suatu masa umatku mereka berlomba-lomba membangun masjid yang begitu tinggi menjulang,
atau menjulang tinggi, begitu mewah, tapi sesungguhnya mereka jauh dari memakmurkan masjid itu sendiri. Terjadi hari ini, Bu. Terjadi hari ini, Bu. Mudah-mudahan di sini tidak, tapi di luar sana. Kita harus wujudkan. Kita harus jadikan pribadi kita pribadi yang la'allakum tattaqun. Pribadi yang sebagaimana disampaikan oleh ahli tafsir tadi, bahwa orang yang bertakwa sekali lagi, ia senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, maka kewajiban kita bagi muslimin, bagi bapak-bapak, tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya bagi orang tua laki-laki atau bapak-bapak yang dewasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Loh, ini Ustaz betul apa enggak? Betul. Silakan bertanya. Ada yang menentang? Loh, enggak Ustaz, ini dalilnya. Ini saya siap. Dalilnya enggak bisa, kami bisa sholat di rumah. Bagi bapak-bapak wajib melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kalau kita bekerja di kantor, silakan berbiasakan diri, mentarbiyakan diri kita untuk senantiasa berjamaah di masjid ketika waktu sholat. Bagi kami para guru, Ustaz Nazaruddin, saya dan ibu bapak semua yang guru, ayo kita biasakan kita menjadi uswatun hasanah dalam mendidik murid kita ketika sholat duhur. Kalaupun kepala sekolahnya tidak bisa menyisihkan roster atau waktunya sholat duhur berjamaah, kita bicarakan dengan ruhama bainahum. Dekati kepala sekolahnya, walaupun kepala sekolah tidak tahu, coba kita dekati supaya kita buktikan. Ayo kita ajak anak-anak murid kita ajak anak-anak didik kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Oh, saat jadwal kita kami sholatnya nanti, kami pulang saja boleh, tapi kalau pulang waktunya sudah lewat. As-salatu alal waqtiha, as-salatu alal waqtiha. Sholatlah kalian semuanya pada waktunya. Waktu kita sudah ditetapkan duhur jam sekian, asar jam sekian, subuh jam 5:09 atau jam 5:05. Mari senantiasa kita tepat waktu. Yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan, orang yang bertakwa atau orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan tidak sedikit pun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak semuanya, saya mau tanya, ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tidur kita, maka disunahkan untuk senantiasa membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bersyukur kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan aku, yang telah membangunkan kita semuanya dari matinya kita. Karena memang tidur 90% sudah mati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bangunkan kita di subuh hari ini. Bagi yang sempat melaksanakan qiyamul lail, sholat malam di sepertiga malam terakhir tadi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak sempat, mungkin hanya melaksanakan sholat witir 3 rakaat sebelum sholat sunat 2 rakaat atau sholat sunat qabliyah subuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lengkap melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat 2, sholat witir ditutup dengan sholat witir, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat yaitu sholat sunat sebelum subuh. Setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat berjamaah sholat subuhnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang karena rasa syukur kita, sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk kita buktikan dalam hidup dan kehidupan kita. Nonsen bahasa orang NTB sekarang, omong kosong maksudnya. Omong kosong kalau kita bilang, oh saya beriman Bu, saya imam masjid, mohon maaf, saya ustaz, saya guru ngaji, saya guru fikih, saya guru akidah, saya guru aturan hadis. Tapi ketika sholat tiba,
justru dia lelah dengan tidur malamnya. Ketika sholat azan tiba, justru dia sibuk dengan urusan duniawinya. Sesungguhnya kepuasan tidak akan mungkin kita bisa raih. Sesungguhnya harta yang kita kejar tidak akan mungkin kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Manusia serakah, saya serakah. Sudah punya rumah bagus, ingin punya mobil. Lihat tetangga punya mobil, ingin ganti mobil yang lebih baik. Betul? Manusia ingin sesuatu yang lebih baik, ingin sesuatu yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia atau jiwa tetangga yang lain. Itu adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mari justru kita utamakan, walaupun seimbang bahasa kita boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kita 50% melaksanakan. Kerja dunia 50%, kerja akhirat juga 50% sudah bagus. Yang justru hari ini adalah menjadikan bagi kita, ibu bapak yang jadi orang tua saya 60-70 tahun, orang tua saya sudah 79 tahun. Kalau seandainya selama 79 tahun waktu kita mulai kita dilahirkan oleh ibunda tercinta kita sampai hari ini, kita menjadi orang tua, kita menjadi kakek bagi anak cucu-cucu kita menjadi orang tua bagi anak-anak tercinta kita. Justru yang kita cari adalah dunia. Terus apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah? Orang tua, mohon maaf, kalau saya cerita orang tua memang suka sedih. Ibu bapak semuanya coba bayangkan, sejak lahir sampai uban hari ini, justru yang kita cari adalah harta. Kita cari adalah pangkat, kita cari adalah mobil mewah, rumah mewah, menumpuk harta. Apakah itu menjadi sebuah kebanggaan di hadapan Allah? Ibu-ibu, tidak. La, kata Rasulullah SAW, tidak bisa menjadi kebanggaan harta yang kita dapatkan. Apakah punya anak yang baik bisa menjadi kebanggaan di hadapan Allah? Bisa, kalau anak itu kita jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Adik, halo di belakang dek. Bisa dengarkan abang? Panggil aja abang. Bisa dengarkan Ustaz? Ya, nanti Ustaz doakan 5-10 tahun yang akan datang bisa menjadi Ustaz. Saya cukup jauh adik dari NTT dan melalang buana, cuma tamat SD di kampung halaman tercinta. Demi mewujudkan impian orang tua di NTT daerah minoritas, cuma 35% umat Islam. Kejadian 98 di mana-mana masjid dibakar oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. 98 saya baru SD kelas 6 kalau salah. SD kelas 5. Di saat itu orang tua Kodir setelah tamat SD pergilah kamu ke pondok pesantren. 3 tahun di Sulawesi Selatan, dilanjutkan lagi 3 tahun di Sulawesi Barat, terus lanjut lagi 4 tahun kuliah di Jakarta, lanjut lagi 2 tahun kuliah di Sudan, di Timur Tengah, di negeri Dua Nil, terus kembali merintis pondok pesantren Tanjung Pura, terus kuliah lagi S1, ini S2 di Sudan, balik lagi S1 di Jamiah Muhammadiyah. Ternyata memang ilmu, semakin kita menimba ilmu, bagi orang yang berilmu aku ragukan semakin sombong. Semakin kita menimba belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tahu kekurangan kita. Tidak puas selesai S2 di Sudan, tidak puas belajar lagi S1 pendidikan di Jamiah Muhammadiyah, dan sekarang sedang masuk semester 4 di UIN Sumatera Utara untuk jurusan pendidikan. S1 di Bogor dakwah, S2 di Sudan dakwah, S1 di JM Tarbiyah Pendidikan Guru, S2 sekarang di UIN Sumatera Utara Pendidikan. Mudah-mudahan target saya di bulan 6 atau 7 oleh Profesor Dr. Saiful Ahyar, kalau ada yang tahu, ada dari Al-Wasliya, beliau ketua Al-Wasliya Sumatera Utara, mengatakan Kodir, antum harus bisa sampai doktor di UIN Sumatera Utara. Mudah-mudahan, amin Allahumma.
Seorang yang jauh dari NTT bisa melalang buana dan sekarang sudah 7 tahun tinggal di Sumatera Utara. Itu karena apa? Apa yang saya inginkan? Apa yang anak-anak kita semua adik semuanya inginkan? Ingin menjadi anak yang soleh. Sambung tadi bahwa karena memang impian orang tua. Kalau kita yang kita kejar adalah duniawi, sesungguhnya duniawi itu tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada kita semuanya. Tapi coba saya tanya ke Bapak, punya seorang anak yang bisa menjadi penghafal Quran, senang Pak? Senang Pak? Senang pasti senang. Karena memang sebuah kebanggaan memiliki seorang anak. Seorang anak tercinta baik putra maupun putri kita, seorang cucu tercinta yang bisa menjadi penghafal Al-Quran dengan hafalannya, dengan hafiznya, dengan hufadznya, maka beliau akan memberikan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, mahkota di surga. Dari bahasa Indonesia saja, mahkota di surga sudah jelas bagi kita, sudah masuk surga. Betul nggak Bu? Sudah jelas, bukan mahkota di luar surga atau di pintu surga atau di halaman di taman-taman surga, tapi mahkota di dalam surga. Tentu bagi kedua orang tuanya, atas hafalan atas anaknya yang mendidik anak mereka menjadi penghafal Quran, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Ia mendahului senantiasa sebelum azan dia sudah menuju ke masjid. Anak-anak itu adalah yang bisa meringankan kita, yang bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanggaan bagi kita, bagi orang tuanya. Seandainya kita sebagai seorang orang tua punya anak banyak, ibunda saya alhamdulillah melahirkan anak sampai 12 orang. Dari kami 12 orang, 7 orang masuk pondok pesantren. 4 orang yang perempuan oleh bapak, udah perempuan cukup tamat SD, urus orang tua, besar dan nikah, dinikahkan duluan 4 orang yang perempuan. Sementara laki-laki bahasa kasar orang tua, ayah buang kalian ke pondok pesantren untuk menimba ilmu agama. Dengan adanya arahan orang tua, ibu bapak semuanya ada di masjid ini, dengan arahan kita, himbauan kita, dukungan kita, baik berupa moral maupun materi, baik berupa doa kita kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa menimba ilmu dimanapun berada. Maka kita dengan arahan kita, dengan doa kita, dengan dukungan kita, dengan upaya kita dan pengorbanan kita semuanya, mari kita wujudkan bahwa memang kita juga ahli ibadah. Karena memang nonsen tidak akan mungkin anak kita bisa ahli ibadah kalau kita sendiri tidak bisa memberikan contoh menjadi orang tua atau menjadi ayah yang ahli ibadah. Walaupun hari ini kenyataan di masyarakat banyak orang tua yang tidak pernah melaksanakan sholat, ada yang cuma hanya sholat seminggu sekali di hari Jumat, ada yang sholat setahun 2 kali di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi muncul generasi baru atau muncul anaknya, Allah takdirkan supaya menjadi ibro bagi dalam keluarganya, menjadi contoh dalam keluarganya, menjadi teguran dalam keluarganya. Muncul di antara orang tua atau keluarga yang bukan ahli ibadah, ada yang bisa menjadi penghafal Quran, ada yang bisa menjadi ahli ibadah. Itu berarti semata-mata adalah hidayah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dengan anaknya yang ahli ibadah bisa mengetuk hati orang tuanya, hati kakak adiknya, supaya juga ikut menjadi ahli ibadah. Bangga bagi kita semuanya jika memiliki anak yang ahli ibadah, anak yang soleh dan soleha, anak yang penghafal Quran. Mereka itulah yang akan mengantarkan kita ke jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fihi abada atau fiha abadan, yang bisa mengantarkan kita kepada jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengalir di bawahnya berbagai air minum, berbagai susu, berbagai keperluan yang ada di dalamnya. Kita pingin jeruk, ada jeruk. Kita pingin bidadari, ada bidadari. Kita pingin apa saja yang ada dalam Al-Quran, Allah menjanjikan itu dalam kalamnya. Kalau seandainya kita punya harta banyak, tidak sholat, apa maknanya?
Fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Apakah masih bangga di antara kita hari ini kita tinggalkan sholat 5 waktu, sementara yang kita kejar adalah menumpuk harta, sementara kita kejar adalah bersaing atas jabatan yang kita miliki. Kita kejar menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan, memuaskan kepuasan sesaat. Jabatan adalah ujian, imam masjid adalah ujian, kepala keluarga adalah ujian, pemerintah adalah ujian, kepala desa adalah ujian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai apa yang kita pimpin. Tidak ada kebanggaan bagi kita saya bisa berjuang sampai jadi kepala desa, saya berjuang bisa jadi presiden, saya berjuang bisa jadi bupati, tapi perjuangan kita ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kepuasan sesaat, kepuasan yang fana. Karena memang dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di yaumal atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 30 menit tidak terasa. Tambah lagi Bu, dikit lagi. Saya minta dikit lagi. Kalaupun ada yang mungkin uzur, silakan duluan, gak apa-apa. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi, ada urusan penting, mohon maaf saya tambah dikit lagi. Ketika kita sudah mengatakan diri kita mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mari kita buktikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita jadikan saya sebagai seorang imam masjid, saya sebagai seorang kepala sekolah, saya seorang pimpinan pondok pesantren, saya seorang kepala desa. Mari kita tunjukkan bahwa memang kita adalah kepala, kita adalah pemimpin yang bisa memberikan contoh terbaik untuk umat. Minimal pribadi kita menjadi pribadi yang islami. Orang yang islami bukan hanya sekadar mengucapkan 2 kalimat syahadat terus selesai. Tidak. Betul Pak? Betul. Kita berupaya semaksimal mungkin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kekuatan kepada kita di sisa-sisa umur kita. Bagi bapak-bapak yang sudah 60-an, karena memang jatah hidup oleh Rasulullah bagi umatnya di akhir zaman 6 cuma hanya 60. Jangan bangga dengan alhamdulillah umur saya panjang, tapi ketika lantunan azan tiba kita justru lelah akan melaksanakan, kita justru meninggalkan pelaksanaan ibadahnya, justru kita lalai melaksanakan panggilan Allah. Kita terpedaya dengan tipuan dunia, asik ngobrol di warung-warung kopi, asik ngobrol di pinggir-pinggir jalan bagi putra-putri kita. Kita enggan mau mengarahkan mereka untuk melaksanakan ibadah. Itu bukan merupakan sebuah kebanggaan. Kebanggaan hari ini, dunia hari ini, bagaimana bisa mencetak generasi, bagaimana bisa mencetak pribadi yang islami. Yang kedua, bagaimana bisa menjadikan setelah kita menjadi orang yang ahli ibadah, kita mengajak, kita berupaya berdoa kepada Allah. Allah berikan hidayah untuk keluarga kita, minimal anak istri kita, kedua orang tua kita, kedua mertua kita. Dalam keluarga kita itu menciptakan keluarga yang islami pula. Setelah keluarga yang islami, insya Allah akan terkumpullah keluarga yang masyarakat yang Islam. Betul Pak? Imam masjid dengan keluarganya yang ahli ibadah. Tentu dengan ahli ibadah imam masjid tersebut, satu kepala keluarga tersebut akan memberikan cahaya kepada jironnya, supaya insya Allah jironnya itu bisa menjadi jiron yang Islam. Dan memang itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Tidak bisa kita cuma hanya mengurus diri kita. Udahlah, ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin orang lain? Cukuplah ngurusin diri saya dan keluarga kita. Karena memang kita diperintahkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita tidak bisa hanya mau memikirkan individu pribadi kita, tidak hanya bisa memikirkan keluarga kita,
tapi memang kita juga disuruh balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, mengajak orang untuk sama jiran dan tetangga kita untuk sama-sama memakmurkan Masjid Ar-Rahim ini. Setelah satu jiran kita berhasil atas hidayah Allah, berhasil menjadi ahli ibadah, jiran yang satu kiri dan kanan, jiran depan dan belakang rumah kita mengajak sama-sama untuk menjadi jiran-jiran yang ahli ibadah. Dengan adanya jiran yang terkumpul atau masyarakat yang terkumpul di Masjid Ar-Rahim ini menjadi jamaah Masjid Ar-Rahim yang ahli ibadah, maka janji Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup ceramah singkat saya ini, walau anna ahlal qura, sekiranya suatu kampung itu, suatu tempat, suatu perkumpulan, suatu masyarakat itu masyarakat yang memiliki dua karakteristik, yaitu apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Masyarakat yang terkumpul jamaah Masjid Ar-Rahim ini, jamaah masjid yang senantiasa memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah la fatahna alaihi barakatin minas sama. Allah janji, Allah katakan la fatahna, Allah akan turunkan keberkahan hidup, baik datangnya dari langit maupun tumbuh subur dari bumi. Dua karakteristik tadi. Sekali lagi, ini bukan janji manis dari Allah, tapi ini merupakan sebuah tauhid bagi kita semuanya. Saya yakin bahwa masyarakat Sicangga, masyarakat jamaah masjid ini adalah orang tua yang ahli ibadah. Orang tua yang justru mereka adalah salafus saleh, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Kita adalah senantiasa kita dekat dengan tuan guru, kita dekat dengan orang-orang ahli ibadah. Langkat adalah negeri atau daerah ahli ibadah. Mari kita tunjukkan kita daerah masing-masing punya sejarah. Tentu kita sejarah masuknya Islam di Sicangga ini harus kita tumbuh suburkan supaya bisa menjadi tarbiyah bagi diri kita, generasi kita, dan generasi-generasi selanjutnya bagi kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf terakhir dua kali ya. Terakhir saya sampaikan bahwa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini merupakan sebuah program. Kalaupun tidak diprogramkan oleh pengurus masjid, sudah menjadi kewajiban atau program Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wajib memakmurkan masjid minimal 5 kali dalam sehari. Khususnya melaksanakan sholat subuh, kurang lebih cuma hanya 3 keutamaan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma baraka fi ummati fil fajri. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang senantiasa melaksanakan sholat fajar. Kok sholat subuh dibahas sholat fajar? Dalam fikih sholat subuh bahasanya juga termasuk sholat fajar. Satu contohnya, Rasulullah senantiasa, siapa yang tidak mau didoakan Rasul, siapa yang tidak mau mendapatkan barakah hidup, tentu dijawab, tentu bagi umat Islam senantiasa ingin mendapatkan keberkahan hidup itu, apalagi didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keutamaan sholat subuh berjamaah adalah seandainya bukan seandainya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, setelah itu mereka sholat isya dengan berjamaah, maka mereka seolah-olah melaksanakan sholat setengah nisful lail, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat atau ibadah setengah malam. Dilanjutkan dalam hadisnya tersebut, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka kulla yaum atau kulla lail, seperti dia melaksanakan ibadah sepanjang malam. Masya Allah. Kita yang sholat cuma hanya 5 waktu atau cuma 1 waktu di sholat subuh berjamaah, Allah sudah menggantikan, membalas pahala kita 25-27 derajat. Apalagi ini dengan sholat subuh berjamaah
kita seolah-olah melaksanakan ibadah, ganjarannya sama seperti melaksanakan, nanti bahasa seolah-olah ini belum pasti, tapi kata Rasulullah sama seperti sawa'un, sama seperti kita melaksanakan ibadah sepanjang malam. Terus yang ketiga keutamaannya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah tentu dia senantiasa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat sunat. Bagi orang yang sempat melaksanakan sholat sunat sebelum sholat subuh tadi, maka dia seperti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan 3 keutamaan ini bisa kita raih dalam hidup dan kehidupan kita semuanya, dan mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi diri saya, mengkoreksi diri saya dan ibu bapak semuanya. Ayo mari kita jadikan pribadi kita mulai hari ini, kita memaksimalkan waktu kita, sisa umur kita. Saya baru 37 tahun, bapak-bapak yang sudah 70 tahun. Ayo, apalagi yang kita cari? Mari kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di hadapan Allah. Harta banyak tidak akan berguna bagi Allah jika amalan sholat tidak diterima. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Bukan janji, bukan kok dipagar, kok diancam seperti itu. Memang Rasul, kalau seandainya sholat kita diterima, semua deretan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedihnya kalau orang tua yang sudah susah payah membesarkan kami terus tidak pernah melaksanakan sholat, apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.